Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Selamat sejahtera bagi kita semua. Semoga kita berkembang bersyukur kita panjatkan kepada Allah kita semua. Jadi biasa. Kesehatan, keselamatan, keadaan dalam bentuk dan perjalanan. Yang terhormat dan yang sama-sama kita hormati Ibu Wakifah Mundur selaku dosen pengampu studi kelayakan bisnis yang alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah. Kami dari kelompok 12 izin mempresentasikan hasil studi kelayakan, yaitu studi kelayakan bisnis Pondok Bakso Mangudin Bewok Abang Tinaraka Kabupaten Tangerang. Sebelumnya izin saja untuk memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Riki Suharto, Ferry Gunawan, dan Maulana Indra Mudarata. Baik, sekarang berbeda latar belakang. Studi kelayakan bisnis adalah suatu cara atau metode yang terdiri dari berbagai aspek untuk menilai layak atau tidaknya sesuatu kegiatan usaha yang akan dilakukan. Yang dimaksud dengan kelayakan adalah kemungkinan bahwa itu atau usaha yang dibangun akan mendatangkan manfaat, baik dari segi manfaat ekonomi maupun manfaat sosial. Bakso merupakan salah satu makanan yang sangat diminati oleh banyak konsumen. Usaha atau bisnis di bidang kuliner juga sangat menjanjikan, sehingga inilah yang melatar belakang kami untuk melakukan riset seputar produk bakso Mangudin Bewok. Perumusan masalah, apakah bisnis layak atau tidak sesuai dengan studi kelayakan bisnisnya. Sekarang ini usaha atau bisnis di bidang kuliner banyak mendatangkan manfaat baik ekonomi maupun sosial. Namun tidak sedikit juga yang tidak berkembang dan mendatangkan manfaat untuk sekitar. Terima kasih. Kita lanjut kepada saudara. Selanjutnya adalah studi kelayakan bisnis merupakan penelitian mengenai rencana bisnis yang berkaitan dengan analisis layak atau tidaknya bisnis yang dijalankan secara profesional, usaha yang nantinya berpengaruh pada keuntungan usaha. Menurut Swiyoto tahun 2014, bisnis makanan merupakan salah satu bisnis yang saat ini mengalami perkembangan besar dan memiliki potensi yang berkembang yang cukup besar. Banyak pelaku usaha yang mendapat keuntungan dari usaha yang telah dilakukan, baik usaha makanan maupun minuman. Namun tidak sedikit juga para pelaku bisnis yang mengalami kebangkrutan, baik karena produksi yang ditawarkan yang kurang menarik ataupun kurangnya strategi pemasaran yang dilakukan oleh pelaku bisnis yang kurang tepat, serta kualitas pelayanan yang kurang optimal. Selanjutnya ada pembahasan yang pertama yaitu profil usaha. Nama usahanya adalah Pondok Bakso Mangudin Bewok. Nama pemiliknya Mangudin Bewok. Alamatnya ada di Jalan Kiai Haji Muhammad Akhir, Blok AF nomor 26/8, Kabupaten Kecamatan Tinaraka, Kabupaten Tangerang. Lalu ada aspek yang akan dibahas. Yang pertama ada aspek legalitas, ada aspek pasar dan pemasaran, ada aspek manajemen dan SDM, ada aspek teknik dan teknologi, ada aspek finansial, ada aspek ekonomi dan sosial, dan ada aspek lingkungan hidup. Selanjutnya ada aspek legalitas yang akan dijelaskan oleh saudara Riki. Aspek legalitas adalah salah satu tujuan dari analisis aspek hukum dialah untuk mengetahui legalitas suatu bisnis. Legalitas ini diwujudkan dari bagaimana menetapkan badan hukum yang sesuai dengan ide bisnis. Usaha Pondok Bakso Mangudin hanya memiliki perizinan untuk izin sewa tempat, pemilik tanah dan izin lokasi secara lisan. Kemudian aspek pasar dan pemasaran. Aspek pemasaran adalah aktivitas sosial dan sebuah pengaturan yang dilakukan oleh perorangan ataupun sekelompok orang dengan tujuan untuk mendapatkan tujuan mereka dengan cara membuat produk dan menukarnya dengan kisaran nominal tertentu ke pihak lain. Menurut Fakta DKK tahun 2018, aspek pemasaran yang digunakan dalam pemasaran produk Pondok Bakso Mangudin Bewok yaitu menggunakan media offline. Pemasaran melalui media offline
di mana konsumen atau pembeli bisa datang langsung ke tempat. Hal ini untuk mempermudah konsumen dalam mengenal merek produk Pondok Bakso Maulid Dewo. Selanjutnya aspek manajemen dan SDM dilakukan oleh Hakim. Aspek manajemen dan SDM, peran sumber daya manusia dan gerak penting, yakni menentukan faktor produksi, membangun serta mengembangkan usaha Pondok Bakso Maulid membutuhkan tenaga kerja yaitu satu orang karyawan manajer, satu orang karyawan koordinator, satu orang pengawas dan para karyawan berbagai daerah. Ini struktur organisasi. Strukturnya owner sendiri, manajer, koordinator, pengawas, dan karyawan pelayan. Aspek teknikal teknologi. Luas produksi dari bisnis ini yaitu mampu menghasilkan 500 sampai 250 mangkok bakso dan mie ayam per hari. Bisnis ini tidak memiliki pabrik karena bisnisnya hanya bisnis rumahan. Teknologi yang digunakan dalam kegiatan produksi yaitu teknologi yang masih sederhana seperti peralatan masak pada umumnya. Namun dengan demikian teknologi tersebut mampu untuk menghasilkan produk yang banyak, kemudian untuk mempromosikan bisnis kami menggunakan smartphone. Aspek finansial. Selanjutnya ada finansial. Pada usaha Bakso Maulid Dewo, sebagai owner dia membuka pendapatnya pada tahun 2003 dengan modal awal biaya peralatan dan perlengkapan sebesar 33.750.000 dan biaya bahan baku perharinya sekitar 4.730.000. Lalu untuk biaya operasional sekitar 33.050.000 per bulannya. Untuk pendapatan atau omset per harinya sekitar kalau weekday dia 8.250.000. Untuk weekendnya kita sekitar 3 juta. Kemudian ada aspek ekonomi dan sosial. Untuk aspek ekonomi dan sosial, Bakso Maulid Dewo sudah sesuai dan apabila usaha Pondok Bakso yang dijalankan bisa sukses, tentunya akan membutuhkan tambahan karyawan. Selain usaha ini dikerjakan oleh keluarga dan saudara, namun tidak menutup kemungkinan untuk menambah karyawan dari masyarakat dan lingkungan sekitar yang bisa berkontribusi untuk kemajuan Pondok Bakso Maulid Dewo. Selanjutnya ada aspek ekonomi dan budaya. Pertumbuhan hidup satu Indonesia yang layak sehat, kehidupan juga mengisi lingkungan sesuai dengan kebutuhan Indonesia dan bisnis tersebut mampu memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan produknya. Pada waktu Bakso Maulid sudah layak sesuai dengan aspek lingkungan sekitar dan bermanfaat bagi penduduk sekitar serta bisa memberikan contoh pada masyarakat sekitar yang ingin membeli usaha di bidang kuliner. Selanjutnya berupa produk pada dua yaitu kesimpulan dan rekomendasi usaha. Kesimpulan pada kegiatan berwirausaha Pondok Bakso Maulid Dewo ini dapat dicari kesimpulan bahwa kegiatan usaha itu sangat bermanfaat dan membantu masyarakat khususnya mahasiswa dan mahasiswi dalam meningkatkan skill atau kemampuan yang dimiliki, memberikan peluang untuk mengembangkan ide bisnis dan mencapai inovasi. Udah bestsellernya apa bestsellernya? Kita dapat seperti Ya, coba artinya potensi usaha bisnis dari keyboard yang kecil. Pondok Bakso Maulid sudah masuk ke dalam bisnis sebagai yang melayani bisnis dan potensi usaha dari Pondok Bakso. Gue nanya ini, apa sih ciri khas dari bakso Maulid ini sendiri dari bakso-bakso yang lainnya? Oh iya boleh. Kalau kita kan kayak penyajiannya Tempat bisa wajar ya. kalau sudah di Pondok Bakso Maulid Dewo apa di negara Pondok. Ini kita kemarin bisa dari minggu di sore hari. Ini hari ini saya Ferry sebagai fotografernya. Sebagai ini lucu itu. Tadi gue lihat dia tahu ketemuan di jalan sore-sore. Ini ada bakso Maulid Dewo. Tentunya ada bakso mangkok seharga 28.000. Bakso Bakso udang seharga 30.000. Bakso ikan 10.000. Bakso telur enggak kok itu pertanyaannya bisa di ngarang-ngarang kayak gitu. bakso biasa 15.000. Lagi dulu. Bakso Yang penting kejauhan. Enggak bisa ngomong. kayak bawah ini
minumannya Nggak apa-apa deh, jangan agak jangan. ada es botol. Yang penting nanya. Terus kata dia gimana? Es teh 6.000. Abis nggak habis? Abis banget, abis uang. Abis uang sih, minimas. Waktu kita kemarin sore kita makan bareng ya di set. Enak banget. Malam. Maksudnya pas kita belum dimakan sudah habis langsung dimasukin. Bersih Bu. Ada yang mau ditanyakan? Lumayan namanya. Udah stop. Jangan biasa. Iya boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nurul Azizah Saibani, NIM-nya 6421024 dari kelompok 5. Izin bertanya, untuk ciri khas dari bakso Mang Udin Bewok ini apa sih dari bakso-bakso yang lain? Itu aja. Makasih. Gue isi menjawab pertanyaan dari informasi sana. Kemarin kita sudah di set itu, kan pasti bermacam-macam nggak? Ada bakso itu. Bakso itu. Bakso itu. Ini salah satu contoh bakso. Mau nggak ada mangkoknya? Itu ciri khasnya Bu, bakso Bu. Ini paling ngaku di sana ini Bu. Oh, bakso bob. Ada uniknya lagi bakso paling gede itu ada rusuknya Bu. Ada yang ditusuk. Rusuk apa tusuk? Rusuk ya. Kira-kira harganya? Kita bisa ketangkap nih. Terus kenapa kita mungkin cek aja nggak cek 12 menit. Tapi udah ada kumpulan Kalau juga. karyawannya setiap cabang dia ada 8. Tapi itu pelayanan. Ada cabang. Cabang-cabangnya gimana? Oke, silakan. Ada lagi mau bertanya? Ya. Kira-kira udah punya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagas Jadi Pratama dari kelompok 10. Saya ingin nanya dong, kalau sistem paymentnya atau sistem pembayarannya only cash atau bisa sekarang udah modern ikut QRIS bisa atau bisa debit juga? Itu baru bisa transfer. Ya, itu juga dari teknologi ya. Yang keringetan Peri ini dua orang. Jadi Peri keringetan. Di Jawa kalau mau pembayaran atau paymentnya dia nggak bisa cash atau pembayaran. Oke, makasih. Satu lagi baru ya. Ya, nggak apa-apa, banyak sama. Wih. Siapa lagi yang duluan? Ibu dulu Bu. Ya Dodi dulu. Per hari. Itu per hari. Jadi Kalau dulu kan itu kemarin kalau weekday dia kalau weekday dia bisa sampai 8 juta, kalau weekend bisa 10 juta. 8 juta. Yo, omset total sih Bakso lebih mahal. Pengen upload ini di SD gue. Pengen upload ini di captionnya apa bedanya kamu sama Bayu? Gak ada bedanya sama-sama. Perkenalkan, saya Zara dari kelompok 15 untuk bertanya, kalau misalnya kan di usaha ini ada analisis SWOT-nya, pasti ada ancamannya.
Nah, misalnya ancamannya itu kayak ini kan jualan bakso yang pasti banyak banget orang yang buka usaha ini. Kira-kira untuk usaha yang kalian analisis ini apa solusinya kalau misalnya mereka dapat ancaman itu? Arifin yang jawab. Arifin. Arifin yang jawab. Sarah katanya kurang jelas. Solusi Dari mereka tuh punya ancaman. cara atau enggak untuk menangani ancaman kayak pesaing gitu. Kompetitor. Arifin itu lebih jawab. Searching cepetin. Terima kasih pertanyaannya. Izin jawab mungkin kalau solusinya dia kan udah punya banyak cabang ya. Jadi udah buat itu Seneng apa tuh? Jadi dia udah itu buat udah kalau wajib TV dan cabang dia mungkin jangan itu. dia udah bisa handle dari cabang-cabang sebelumnya. Mungkin gitu. Ada yang tambahin ya? Arifin, tambahin Arifin. Saya perwakilan dari kelompok pertama, sebenarnya itu tadi usahanya mulai tahun berapa sih? 2003. 2003, berarti kan udah lama. Itu gimana sih cara dia masarin bisnisnya itu dari awal? Itu kan tahun 2003 kan media sosial itu kan masih terbatas. Terus kan tadi cabangnya di mana-mana banyak. Itu cabangnya itu dia bukanya sendiri atau franchise? Iya, dua pertanyaan. Yang pertama, caranya gimana dia memasarkan bisnisnya, sedangkan waktu itu media sosial kan masih terbatas. Terus yang kedua, itu kan cabangnya banyak. Itu dia cabang sendiri atau franchise? Gitu. Mungkin kita kemarin kalau mau nanya lebih panjang itu lokasinya rame, padahal udah kumpul, terus kita mau nanya juga gak enak. Foto aja kita minta tolong orang. Tapi mungkin kalau analisis kita ya karena cabangnya ada banyak, mungkin dia mempertahankan cita rasanya gitu. Jadi banyak orang yang datang lagi jadi kan mulut ke mulut lagi. Rata nggak bisa ngomong, Pak. Tidak. Oh, berarti cabangnya sendiri. Iya, jadi banyak. Soalnya kan dia hebat ya, ada juga. Anjay. Cukup Bu. Oke. Ya. Ngetek banget si Arifin. Ngetek. Arifin sering jawab, Arifin. Makanya Mas, tadi kan ada semua ya biooperasional satu terus pendapatan weekend sama ide. Nah, buat balik modalnya itu berapa lama ya kalau misalnya terus pas awal-awal penjualan itu langsung laku atau ada pasang sebelumnya gitu sih atau ada mungkin ada sekali sama sekali nggak laku. Paling kalau aku mah dia ada 1 minggu. Proyeknya itu berapa lama sih buat balik modal kalau misalkan pengen buka Hitungan EG. Udah. Mana dia? Gua Denny. Oh iya, berapa, Ra? 30. Yang bener ya? Iya. Enggak maksud gua, dia buka 30.000. Kamu selalu gede, ya satu. Anggap 30 aja nih. Kan ada 3 orang itu, satu, 2, 3, itu sama itu kita siap lagi. Terus ibu kemarin udah. Ibu kemarin udah. pertama kali buka Iya, ibu kemarin berapa? Dari Pak Mas, Belum aja, belum gue ini, belum gue enggak maksudnya kemarin ibu berapa? 8 dari 1 orang kan? 28 28.
Apa? 28 Dia nanya, dia nanya yang makalah kita itu loh, yang tadi di 28 gitu 2. kita deh itu makalah Terima kasih kepada teman-teman yang sudah yang ibu ikut berapa partisipasi. Oh, kemarin 26 terus. Semoga Kita apa yang 30 nih. bicaranya bermanfaat dan bisa membawa kami dari komunitas Makalah Pak Dedi kan ada sirikan juga. baik dalam penulisan makalah Kan yang maupun penyampaian